Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurfifa, NIM 2024-10-10-20-09 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang dua tugas. Untuk yang tugas yang pertama yaitu fungsi rekursif 1. Spesifik tugasnya sendiri adalah untuk soal yang pertama, buatlah fungsi rekursif untuk menghitung 1 plus 2, 1 plus 3, plus titik-titik plus n. Parameter input untuk fungsi rekursifnya adalah n. Nyatakan jawaban Anda dalam pseudocode dan bahasa pemrograman Java atau Python. Buat pohon rekursif untuk menghitung 1 plus 2 plus n. Nah, untuk soal yang kedua, buat fungsi rekursif memeriksa suatu string merupakan palindrom atau bukan. Parameter input adalah string, nyatakan jawaban Anda dalam pseudocode dan bahasa pemrograman Java atau Python. Buat pohon rekursif untuk menghitung memeriksa string IJKKKWWER. Oke, untuk yang pertama kita menghitung dari algoritma Edwan. Nah, di algoritma Edwan ini tujuannya yaitu mencari jumlah dari deret angka hingga n dari 1 dengan fungsi rekursif. Nah, untuk inputnya sendiri itu bilangan integer positif n dan outputnya bilangan integer positif yang mengembalikan nilai jumlah. Lalu kita langsung ke kodenya. If current sama dengan param, return total. Nah, ini maksudnya apabila nilai karam ini atau parameter, maka dia itu akan mengembalikan nilai totalnya yang sekarang. Namun apabila bukan, else, current akan ditambahkan dengan 1. Apabila bukan, ini maka rekursifnya akan tetap dilanjutkan. Jadi current akan ditambahkan 1, total akan bertambah menjadi current, di mana total ini akan menemukan hasil dari deret yang kita cari. Dan current sendiri itu adalah jumlah nilai angka yang sekarang. Lalu kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu dengan def add one param. Param ini merupakan parameternya, total sama dengan 0, current sama dengan 0. Nah, total ini merupakan hasil dari rekursifnya, sedangkan current ini merupakan hasil dari perulangan yang sekarang. Lalu untuk pengembaliannya sendiri adalah return at one, param, total, dan current. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pohon rekursif jika inputannya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk angka yang pertama kita temukan itu adalah angka 6, lalu kelima, keempat, ketiga, kedua, ke-1. Nah, di sini, 1 ditambah 0 itu sama dengan 1, lalu kita naik ke atas, 1 tambah 2 itu sama dengan 3, lalu kita naik ke atas lagi, 6, nah, kita naik ke atas lagi itu 10, 10 ditambah 5, kita naik ke atas lagi itu 15, lalu 15 tambah 6 itu hasilnya 21. Nah, ini merupakan hasil dari pohon rekursif yang kita lakukan. Untuk yang kedua, yaitu kita akan mengecek algoritma palindrom. Nah, tujuan dari algoritma palindrom itu sendiri adalah mencari tahu string palindrom atau bukan dengan fungsi rekursif. Nah, untuk inputannya sendiri itu adalah string, dan outputnya sendiri yaitu true bila string palindrom, dan false bila bukan palindrom. Nah, di sini kita langsung codingannya. Di sini kita membuat 3 percabangan. Untuk percabangan yang pertama yaitu jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, nah itu akan return true karena saat perulangan sudah berhenti atau mencapai tengah-tengah, maka akan return true. Tetapi jika string 0 sama dengan string min 1, maka dia itu seperti masih mencapai base case-nya, maka jika dia palindrom, dia akan print atau menginputkan string 1 hingga min 1 dengan fungsi slicing. Nah,
jika str 0 tidak sama dengan str-1, nah dia itu akan return false. Nah, lanjut koordinat selanjutnya yaitu def palindrome string. Nah, jika panjang string sama dengan 0 atau panjang string sama dengan 1, dia itu akan mengeksekusikan atau mereturn true bila hasil yang didapatkan ini adalah palindrom. Sedangkan jika str 0 sama dengan str-1, sama dia itu akan mengeksekusi fungsi rekursif yang selanjutnya. Jika tidak, dia itu jika bukan palindrom, dia itu akan return false. Lalu kita menghitung pohon rekursif dari I, J, K, Q, E, R. Nah, langsung saja kita apply I dan R. Nah, di sini sudah terlihat kalau I itu tidak sama dengan R, lalu nilainya itu pasti false. Jadi langsung saja kita return false. Nah, untuk tugas yang selanjutnya yaitu recurrence relation. Nah, spesifikasi tugasnya sendiri yaitu baris berikut dinyatakan dalam recurrent relation, nyatakan baris tersebut dalam persamaan langsung menggunakan indeks. Nah, untuk soal yang pertama, UN sama dengan UN-1 plus 2, U1 sama dengan 5. Untuk soal yang kedua, UN sama dengan UN per 2 plus 5, U1 sama dengan 4. UN untuk soal yang ketiga, UN sama dengan 2 kali UN min 2 plus UN min 1, U1 sama dengan 2, dan U2 sama dengan 3. Nah, oke, untuk soal yang pertama yaitu UN sama dengan UN min 1 plus 2, U1 bernilai 5. Nah, pertama kita jabarkan yang N min 1 terlebih dahulu. Nah, N min 1 ini kalau kita jabarkan itu kan menjadi UN min 2 plus 2. Nah, kita tambahkan dengan 2 ini, jadi plus 2. Nah, UN min 2 plus 2 ini kita jabarkan lagi menjadi UN min 3 plus 2 plus 2. Lalu untuk yang plus 2 di sini kita tambahkan di sini. Nah, maka akan dihasilkan ini. Di mana UN min 2 kali 2 kali 2 plus 2 kali 2. Nah, sedangkan yang di sini UN min 2 plus 2 kali 3. Nah, kita ganti di sini menjadi I. Jadi UN min I plus 2 kali I. Nah, jadi untuk persamaan untuk fungsi umum dengan I itu didapatkan seperti ini. Nah, yang kedua yaitu kita substitusi UN sama dengan U1. Nah, UN, kita sudah mendapatkan fungsi umum UN yaitu UN sama dengan UN min I plus 2 kali I. Nah, kita masukkan untuk yang UN min I ini adalah kita masukkan 5, ini adalah 1, plus 2 kali I. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan N menjadi I. Nah, di sini N min I itu sama dengan 1. Nah, kalau kita balik posisinya yaitu I sama dengan N min 1. Selanjutnya kita substitusikan kembali ke F2. Nah, untuk UN-nya sendiri itu 5 kali 2 kali N min 1. Jadi 5 kali 2N min 2. Ini jadi untuk hasil akhirnya itu adalah 2N plus 3. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 2, yaitu UN sama dengan UN per 2 plus 5, di mana U1-nya itu bernilai 4. Nah, jadi kita eksekusi UN-nya terlebih dahulu. Nah, lalu N per 2 ini kita kalikan dengan 2 ya, karena N ini harus bernilai genap. Jadi kita kalikan dengan 4 dan 8. Maka kita bisa memastikan bahwa di sini akan tetap plus 5 plus 5. Ini penjabaran dari ini. Ini penjabaran dari UN plus per 4 plus 5. Kita tambahkan lagi plus 5. Jadi
dapat kita simpulkan seperti ini. Nah, di mana untuk yang ini itu adalah UN, ini perkalian pangkat 2. Nah, di mana untuk yang ini adalah UN per 2 pangkat 2 plus 2 kali 5. Nah, untuk yang ini UN per 2 pangkat 3 plus 3 kali 5. Nah, di sini terdapat angka 3, di sini juga terdapat angka 3. Nah, kita bisa mengganti ini dengan nilai I, di mana I itu adalah nilai bilangan bulat yang dapat kita isi semua kita. Jadi untuk menentukan fungsi umum menggunakan I itu akan didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi UN plus UN per 2 I plus I kali 5. Seperti itu. Nah, untuk substitusi UN sama dengan U1, nah kita langsung masukkan di mana UN-nya ini kita luas menjadi U1 yaitu bernilai 4. Jadi UN sendiri sama dengan 4 dikali I kali 5. Ini ke sini. Nah, hasilnya adalah untuk R2 yaitu 4 plus 5I. Kita akan mensubstitusikan N menjadi I. Nah, kita mendapatkan N per 2 pangkat I sama dengan 1. Nah, ini kita sudah dapatkan di langkah yang sebelumnya, yaitu UN sama dengan N per 2 pangkat 1. Nah, ini kita kalikan 2 pangkat I, itu dikali 1, lalu akan menghasilkan N sama dengan 2 pangkat I. Nah, untuk menghasilkan persamaan dari I ini, kita melakukan ini, yaitu I sama dengan 2, kita logkan, jadi 2 log N. Nah, hasil dari I ini kita substitusikan ke R2, yang tadi. Jadi UN sama dengan 4 plus 5I. Nah, 4 ini merupakan U1 yang tadi itu, jadi hasilnya adalah 4 plus 5I-nya 2 log N. Nah, ini kan kita bisa menambahkan atau mengisi kita. Jadi misalnya kita mengisi dengan 4 plus 5, 2 log 4. Jadi untuk yang U4-nya adalah 4 plus 5 dikali 2, hasilnya itu 14. Nah, selanjutnya kita ke soal 3. Untuk yang soal 3 ini, UN sama dengan 2 kali UN min 2 plus UN min 1 dengan U1 bernilai 2 dan U2 bernilai 3. Nah, kita eksekusi UN-nya itu dari sini sampai sini. Nah, di sini kita akan membalikkan ruas posisinya menjadi UN min kali 2 N 2 UN min 2 plus UN min 1 sama dengan 0. Nah, karena kita mendapatkan UN min 1 terlebih dahulu dibandingkan dengan UN min 2, jadi kita balik lagi posisinya. Nah, menjadikan UN min 1 dikurangi lagi menjadi 2 kali UN min 2 sama dengan 0. Nah, kita rubah persamaan ini menjadi ini. Di mana UN itu adalah R2, sedangkan UN min 1 itu adalah R, dan 2 kali UN min 2 itu adalah 2. Lalu kita melakukan faktorisasi dari persamaan ini, akan didapatkan menjadi R-2 dikali R plus 1. Nah, kalau kita kembalikan lagi, itu akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita kembalikan lagi, menjadi R kuadrat min R min 2. Nah, dari faktorisasi ini kita mendapatkan R sama dengan 2 atau R sama dengan min 1. Kita akan mensubstitusikan UN sama dengan U1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan UN sama dengan A kali 2N plus B kali min 1 pangkat N. Nah, 2 dan min 1 ini kita dapatkan dari R-nya ini. Nah, jadi langsung kita masukkan ke untuk U1-nya, yaitu yang bernilai 2.
yaitu A dikali 2 pangkat 1 itu hasilnya 2, plus B dikali min 1 pangkat 1 itu hasilnya min 1. Jadi untuk hasilnya persamaan 1 itu ini. 2 sama dengan 2 kali A, 2A, min B kali min 1, min B. Nah, untuk yang U2 sama dengan bernilai 3, itu A dikali 4. 4 ini didapat dari 2 pangkat 2 plus B. Jadi untuk persamaan yang ini, kita dapatkan hasil ini. 3 sama dengan 4A plus B. Nah, kita jumlahkan dari persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Jadi min B plus B itu hasilnya 0 ya, habis. Dan 2A plus 4A itu hasilnya 6A. Sedangkan 2 ditambah 5, 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. Nah, lalu kita lanjutkan. Untuk hasil-hasilnya itu kan 5 sama dengan 6A. Nah, untuk menghasilkan A ini, kita pecahkan lagi menjadi A sama dengan 5 per 6. Lalu, kita kan sudah punya A. Nah, A ini kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan. Ke persamaan ini, 2 sama dengan 2A min B. Jadi 2 sama dengan A-nya dimasukkan, yaitu 5 per 6 dikali 2 min B. Jadi ini tinggal 3. Jadi 2 sama dengan 5 per 3 min B. Nah, di sini kita mau mencari yang B. Lalu kita pindah ruas untuk yang 5 per 3-nya. Jadi ke ruas yang kiri. Jadi 2 min 5 per 3 sama dengan min B. Nah, di sini 2 dikurangi 5 per 3 itu sama dengan 1 per 3, sama dengan min B. Nah, untuk B-nya ini kan masih dalam bentuk negatif. Nah, untuk menjadi positif, kita balik menjadi di ruas kanan, di ruas kiri, sedangkan ini menjadi ruas kanan. Jadi, B sama dengan min 1 per 3. Jadi, untuk hasilnya, kita dapatkan A 5 per 6, dan B-nya itu min 1 per 3. Nah, dari A dan B itu kita masukkan ke persamaan awalnya, yaitu UN sama dengan ini. Kepersamaan UN sama dengan A kali 2 pangkat N plus B kali min 1 pangkat N. Nah, kita masukkan ke sini. UN sama dengan 5 per 6, 2 pangkat N plus B-nya min sepertiga dikali min 1 pangkat N. Nah, di sini ya, kita coba untuk yang U3. Nah, jadi 5 per 6 dikali 2 pangkat 3, 8, ditambah min sepertiga dikali min 1 pangkat 3. Hasilnya ini min 1. Jadi 5 per 6 kali 8 itu 20 per 3. Ini hasilnya 3. Ini dibagi 2. 8 bagi 2 itu 4. 5 kali 4, 20 per 3. Plus min sepertiga dikali min 1 itu hasilnya plus sepertiga. Menjadi 21 per 3. 21 dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 7. Ini untuk sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.